Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, semuanya sehat semua. Sebelumnya silakan ketua kelas Mas Fuad untuk memimpin doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Yang pertama, Fuad, Widiana, Mini, Rena, Ilmi, Kavita, Nani, Aulia, Alima, Paulina, Ardila. Alhamdulillah semuanya hadir semuanya ya. Sekarang sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa? Ada yang tahu? Sebelumnya tuh kita belajar mengenai sifat munafik, keras hati dan keras kepala. Ada yang masih ingat nggak munafik itu apa? Tahu, Bu, munafik itu perkataan dan perbuatannya itu tidak sesuai. Ya bagus, betul sekali itu sekarang. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai menjalani hidup bermakna dengan menghindari perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Di mana ada 3 tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Yang pertama itu kita mengetahui pengertian mengenai hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Kemudian kita tahu apa sih dalilnya di dalam Quran surat apa, perilaku-perilaku tersebut itu dijelaskan. Dan yang ketiga itu kita bisa menyebutkan contoh perilakunya. Kemudian dengan harapan apa? Harapannya tuh kita bisa menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Nah, pasti anak-anak juga sudah nggak asing lagi ya mengenai ria, hasad, takabur, ya kan? Sudah pada dengar kan? Ada yang tahu nggak ria itu apa? Pamer. Kalau takabur, Sombong. kalau kalian menjumpai orang yang sombong itu seperti apa perasaan kalian? Jelek. Tidak suka. Kenapa tidak suka? Tidak baik. Karena selalu membanggakan diri dan merendahkan orang lain. Ini seperti itu. Nah, kurang lebihnya kita akan belajar mengenai sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Untuk lebih jelasnya, mari kita tonton video pembelajaran. Ibu minta kalian mencatat semuanya, ditulis materi-materinya, nanti Ibu akan tanyakan. Kita akan belajar bab 3 mengenai menjalani bermakna dengan menghindari foya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Nah, pada pertemuan kali ini ada 3 tujuan pembelajaran. Menjelaskan pengertian menjadi perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Lalu tujuan pembelajaran yang kedua perilaku dan sikap berfoya-foya, ria, sum'ah, hasad, dan takabur seperti yang kita dapat akhirnya kita dapat menghindari perilaku tersebut. Perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah, dan hasad. Perilaku berfoya-foya ada 2 istilah. Yang pertama tabzir dan yang kedua isrof. Apa sih tabzir dan isrof itu sendiri? Nah, tabzir itu kebanyakan kata tidak pada tempatnya, sedangkan isrof itu sendiri melampaukan batas. Nah, contoh itu isrof ketika sebuah makanan dilakukan terus ini sesaat itu dinamakan isrof. Kemudian ketika seorang membuang makanan itu kan sia-sia, itu namanya tabzir seperti itu. Isrof ayat 26 sampai 28.
Bu. Kalian tahu lagu yang anak kambing saya itu? Ya. Kira-kira itu seperti itu ya. Ya. 1, 2, 3. Mana di mana? Tadi kalian kan sudah nonton video pembelajaran. Nah, Ibu pengen tahu apakah kalian tadi memperhatikan atau ngobrol sendiri. Bahkan cek pemahaman kalian. Ya, tadi dijelaskan pengertian ria. Ria itu apa? Terus dalil yang menjelaskan tentang sikap boros itu di dalam Quran surat apa? Al-Isra. Baik, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kalian akan berdiskusi mengenai materi pengertian contoh perilaku dalil dan ada kasus nanti bisa dianalisis bagaimana cara mengendalinya itu dalam kategori perilaku apa. Nah, Ibu akan membagikan materinya. Aja kesorot ya nih botolnya. Aja kesorot. Nanti cara mengendalinya. Enggak. Aku udah selesai. Yang susah enggak? Udah selesai kelompok 2. Kelompok 2 udah selesai. Satu udah, Bu. Iya, ini. Buku ini Kita merasa tidak senang dan mendengar melakukan ini. Ini binti gak sih? Ya baik, apakah sudah selesai semua anak-anak? Ya, sudah, Bu. Ibu minta kelompok. Siapa yang ingin maju? Silakan kelompok 2. Saya di sini mewakili kelompok 2 menginvestasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, Ya nanti ini dijelasin sesuai pemahaman kalian sendiri. Ini kan perilakunya kan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, lepas dari kehidupan kita. Jadi gunakanlah bahasa sendiri yang mudah dipahami. ya, Oke? ya, silakan Bu. Jadi yang pertama itu mengenai pengertian dari berfoya-foya. Jadi berfoya-foya itu perilaku yang berlebihan. Nah, foya-foya itu biasanya dalam belajarkan hartanya itu secara berlebihan. Nah, yang kedua itu mengenai ria. Ria itu adalah memperlihatkan amal ibadah kita agar mendapatkan pujian dari orang lain. Nah, yang ketiga itu takabur. Takabur itu adalah sifat sombong, jadi menganggap dirinya itu lebih baik daripada orang lain. Nah, yang keempat itu hasad. Sikap hasad itu merasa tidak senang ketika orang lain itu bahagia gitu. Nah, untuk dari Al-Qur'annya itu mengenai sikap tafsir atau boros itu terdapat dalam surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Nah, yang ketiga itu studi kasusnya. Di sini kan tertulisnya
fenomena flexing di media sosial. Nah, Roni kasusnya gini. Roni baru saja mengunggah foto liburan keluarganya ke Bali di Instagram. Di keterangannya ia menulis hanya orang-orang terpilih yang menikmati keindahan ini, bukan untuk yang biasa-biasa saja. Temannya Dito melihat unggahan tersebut. Dito merasa tidak senang dan mengirimkan komentar sinis. Pasti cuma pakai orang tua, pasti cuma pakai uang orang tua, jangan pamer dong. Sementara itu Sarah melihatnya dan langsung foto selfie dengan barang-barang bermerek miliknya, lalu menjualnya dengan tagar rich life, berharap dapat lebih banyak likes daripada Roni. Nah, analisis kasusnya berdasarkan diskusi kelompok kami itu, Roni itu bersikapnya itu takabur dengan ungkapan hanya orang terpilih saja yang dapat menikmati keindahan ini. Dan Dito itu, dia itu sifatnya itu, sifat tercelanya itu hasad karena dia itu tidak senang melihat temannya itu bahagia. Dan Sarah itu sifat tercelanya ria, yaitu memperlihatkan kemewahan demi mendapatkan like atau pujian. Nah, cara menghindarinya itu gimana sih? Cara menghindarinya itu dengan kita itu banyak bersyukur, kemudian hidup sederhana, rendah hati dan merasa tenang. Bagus, tepuk tangan. Kalau kelompok 2 sudah berani maju, kasih hadiah. Terima kasih ya Bu. Baik, kita akan belajar dengan menggunakan metode support. Ini caranya. Di sini Ibu punya 2 kartu, merah sama hijau. Nah, nanti Ibu akan membacakan kasus pernyataan mengenai tadi sikap berfoya-foya, takabur, hasad itu. Nanti ketika kalian setuju, kalian angkat kartu warna hijau. Ketika kalian tidak setuju, kalian angkat kartu warna merah. Nanti Ibu akan tunjuk dari kalian untuk argumen alasannya kenapa sih kalian memilih nggak setuju, apakah ada landasannya, apakah ada dalilnya, atau hadisnya, mungkin bisa dikaitkan dengan materi yang Ibu sampaikan tadi. Paham anak-anak? Aku perhatikan dulu ya. Lim biru lim MU. Brazil. Ini merah enggak sih masih merah? Kartu merah. Baik ya, Ibu akan bacakan pernyataannya. Pernyataan yang pertama, mengunggah foto saat sedang bersedekah atau beribadah di media sosial itu boleh-boleh saja, asalkan niatnya untuk mengajak orang lain berbuat baik, meskipun ada rasa senang jika dipuji. Sebentar. Ibu beri waktu kalian untuk berpikir dulu. Silakan bisa pilih nanti dalam hitungan 3 angkat kartu kalian. Ya. 1, 2, 3. Salah satu aja. Salah satu. 1, 2, 3. Ayo Pak. Tidak setuju semua ya? Ya. Saya minta Novita coba kasih alasannya kenapa nggak setuju. Saya tidak setuju Bu, karena apa? Karena ada unsur ingin dipuji. Nah, sum'ah itu namanya. Hal itu ada diartikan berarti itu rasa ria atau ingin rasa ria itu tidak diperbolehkan. Sebagaimana tadi kan kita udah menonton video yang Ibu sajikan. Nah, itu penjelasan itu sudah disampaikan terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 264 tentang perilaku ria. Betul sekali jawabannya. Kemudian yang satu lagi ya. Seseorang yang beramal secara sembunyi-sembunyi pasti lebih ikhlas dan lebih mulia derajatnya dibandingkan dengan orang yang beramal secara terang-terangan. Pikirkan terlebih dahulu. Ulangi lagi. Seseorang yang beramal secara sembunyi-sembunyi pasti lebih ikhlas dan lebih mulia dibandingkan yang beramal secara terang-terangan. Pikirkan terlebih dahulu. Ya. Dalam hitungan 3 bisa diangkat kartunya. Ya. 1, 2,
tidak? Saya minta penjelasan, Ibu dari minta yang tidak setuju dulu Mbak Alia. Ya, tidak setuju karena semua itu kan tergantung pada niat dan tujuannya Bu, sebagaimana dalam kaidah fikih yaitu al-umuru bimaqasidiha. Karena apa? Oh ya, jadi jawabannya itu Mbak Aulia ya tidak setuju karena semua perbuatan itu tergantung niatnya. Jadi belum tentu yang dipamerkan di media sosial itu dengan selagi hati kita itu tidak ada niatan ria atau sum'ah itu lebih baik karena bisa memotivasi orang lain berbuat kebaikan. Ya mungkin sekian pembelajaran pada kali ini Ibu akan sebutkan bahwa perilaku hidup foya-foya, ria, sum'ah, atau tidak hasad itu merupakan